Tuhan, shalom. Shalom. Nama Tuhan, oleh karena pemerannya kita berada di tempat ini, maka pemeran Tuhan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan buat kita. Mari kita awali pada sore ini, kita akan pujian sekolah segala macam. Engkaulah kekuatan
Hati kami berdoa dengan ucapan syukur pada sore hari ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu, oleh tangan murah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami, lewat kesempatan pada sore hari ini, di mana kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, lewat ibadah yang tersediakan di dalam kehidupan kami. Semuanya ini terjadi hanya karena anugerah daripada Tuhan. Melayakkan kami saat ini untuk kami dapat datang kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melekatkan hati kami, melekatkan hidup kami kepada Tuhan, Engkau yang akan menjadi benteng perlindungan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, sungguh kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu akan Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Dan biarlah lewat ibadah pada sore hari ini, sungguh-sungguh kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami yang nyata. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian di dalam pelayanan, baik leader, singer, pemain musik, juga LCD, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Kau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus. Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami sore hari ini, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan segala pekerjaan masa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan dalam Roh yang kudus boleh menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini semuanya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Shalom. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin kita diizinkan masalah mungkin terjadi ataupun pencobaan boleh datang, tapi bila kita meyakini dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti terbaik.
Tuhan pasti memberikan waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan Kristian ulangi rasanya.
Ajari kami untuk bisa memahami dan mengerti, bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih telah sediakan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin dalam kehidupan kita tidak sebatas kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sesuai dengan kebenaran firman-Nya, supaya kita mengikuti teladan yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu marilah kita memperhatikan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, supaya kita bisa meneladani apa yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita. Tanpa kita memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk bisa hidup selaras dengan kehendak-Nya. Yang terpujilah nama daripada Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Petrus, kembali pada 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Inilah yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita. Walaupun dia menjadi manusia yang sama seperti kita, namun dia tidak berbuat dosa. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Manusia itu ketika mengalami ujian dalam kehidupannya, seringkali mereka tidak mampu, seringkali mereka tidak tahan untuk dapat mempertahankan hidup dalam kebenaran, mempertahankan hidup di dalam kekudusan. Namun tidak demikian bagi Tuhan. Ketika dia mengalami hal yang sama seperti kita, ketika dia diuji, walaupun dalam keadaan sebagai manusia, dia boleh mengalami kemenangan lewat ujian iman yang harus Tuhan lewati ketika dia akan memulai pelayanannya. Yang kemarin sudah kita pelajari dalam Matius pasal yang keempat. Yang pertama, ujian yang diizinkan Bapa terjadi atas kemanusiaan Tuhan Yesus, di mana iblis menyuruh Tuhan supaya batu menjadi roti. Hal ini sudah kita pelajari. Dan yang kedua, setelah Tuhan memenangkan pertandingan iman ini atas godaan daripada iblis, iblis tidak begitu saja menyerah ketika dia kalah. Kita harus tahu akan pekerjaan iblis ini. Jadi kalau kita mungkin menang dalam ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, hendaklah kita tidak lalai, lengah dalam hidup kita, karena iblis akan selalu datang dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya menjatuhkan kehidupan kita dan kita berbuat dosa. Sama seperti apa yang dilakukan terhadap Tuhan ketika dia kalah dalam
Adam, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini, iblis itu juga menggunakan ayat Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Jadi kalau Tuhan mau menjatuhkan dirinya, maka Bapa akan menyuruh para malaikatnya untuk menantangnya sehingga tidak akan terantuk kepada batu. Iblis pun juga pakai ayat Alkitab untuk menjatuhkan. Nah, itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita harus memahami, kita harus lebih pintar, harus lebih mengerti daripada iblis. Iblis saja ngerti Alkitab. Bagaimana kalau anak Tuhan yang tidak memahami dan mengerti akan Alkitab? Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus juga menjawab iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawaban Tuhan juga dengan Alkitab. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi walaupun kita ini mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, kita mendapatkan penyertaan dari Tuhan, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kehidupan kita, namun kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan menyertai. Mungkin kita naik sepeda motor melobot, karena Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga. Ini namanya mencobai Tuhan. Jadi kita tetap berhati-hati. Apalagi sekarang ini musim pandemi, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Gak usah memperhatikan protokol kesehatan. Itu juga bagian dari mencobai Tuhan. Jadi intinya kita tetap tidak boleh hidup sembrono. Walaupun Tuhan itu berjanji untuk melindungi, untuk menyertai dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak pelajar, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan hikmat, tetapi tidak belajar. Demikian pula untuk keluarga, masalah ekonomi, Tuhan pasti akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati. Tetapi tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan mengatakan Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti akan mencukupi, tapi dia sembrono dalam keuangannya, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Itu namanya mencobai Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa ngatur, untuk kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh memakai ayat untuk mengumbar nafsu kita. Karena Tuhan melindungi, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan mencukupi, sehingga kita sembrono dalam hidup kita. Lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri daripada untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu namanya mencobai Tuhan. Ya, bagian dari dua ini. Ya, terpujilah
yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka kau akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Barulah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ketika bangsa Israel mengalami kehausan, ketika bangsa Israel tidak mendapatkan air yang menjadi kebutuhannya pada saat itu, apalagi hidup di tengah-tengah padang tandus, dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan, di mana dia harus melewati padang pasir yang panas terik dan tidak ada naungan yang dia dapatkan. Ketika mereka mengalami kehausan, mereka protes, mereka berontak kepada Musa, bertengkar kepada Musa. Dia menuntut kepada Musa supaya Musa menyediakan apa yang dia inginkan. Seringkali kehidupan kita juga tidak jauh beda dengan bangsa Israel. Ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, seringkali kita mengalah, kita protes, kita berontak. Bahkan menyatakan ayat yang ke-7 tadi, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Artinya sudah tidak meyakini lagi, atau mereka sudah mulai bimbang, meragukan akan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, yang kita alami, yang kita hadapi bersama, mungkin kita bisa merasakan seolah-olah Tuhan itu tidak membela, seolah-olah Tuhan tidak menyediakan, tidak memperhatikan kita apa yang kita lakukan saat ini. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mulai berpikir seperti ini sama dengan mencobai Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Kalau Tuhan itu memanggil, kalau Tuhan itu memilih umat itu, maka Tuhan itu bertanggung jawab dalam kehidupannya. Tidak mungkin Tuhan itu akan menelantarkan. Buktinya umat ini tetap terpelihara dengan baik. Masalahnya mereka tidak merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, tetapi mengikuti keinginannya, mengikuti kemauannya, tetapi tidak mau mengerti akan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau Tuhan itu memanggil kehidupan kita, Tuhan memilih kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu bertanggung jawab dalam hidup kita. Terbukti sampai hari ini, walaupun di tengah-tengah masa yang
Tuhan akan terus menyertai kita, bahkan Tuhan tetap bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Jadi yang kedua, yang diteladankan Tuhan dalam menghadapi ujian iman ini, jangan kita mencobai Tuhan. Ya. Tuhan sudah bisa melewati ujian yang kedua. Dia tidak jatuh dalam dosa. Namun tidak demikian dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita masih jatuh dalam dosa ketika kita menghadapi ujian seperti ini. Nah, untuk itu lain kali marilah kita akan tingkatkan kehidupan rohani kita supaya kita keluar sebagai pemenang sebagaimana yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, yang ketiga, ini adalah ujian iman yang dilakukan oleh Tuhan, yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Yang ketiga, supaya menyembah kepada iblis dan seluruh kemuliaan dunia ini akan diberikan. Jadi kalau kita memperhatikan masalah ini, jadi ujiannya itu tidak semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Ya. Ujian yang ketiga yaitu disodorkan kemuliaan dunia. Ayat yang ke-10 dari Matius pasal yang keempat itu. Maka berkat ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, menyodorkan kemuliaan dunia, kekayaan dunia, kedudukan dunia, kemewahan dunia. Hanya satu saja syaratnya, menyembah kepada iblis. Iblis itu bisa menyediakan fasilitas ini. Jadi fasilitas dunia itu iblis sanggup menyediakan, tetapi iblis tidak dapat menyediakan kerajaan surga. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati kalau berbicara masalah penyembahan ini. Jadi kalau kita memperhatikan ayat ini, pencobaannya itu semakin meningkat, semakin meningkat. Yang terakhir tujuannya supaya kemanusiaan Tuhan Yesus ini menyembah kepada iblis. Tetapi Tuhan Yesus tidak tertarik dengan apa yang disodorkan oleh iblis, yaitu kemuliaan dunia ini. Kamu hanya harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Nah, itu sebabnya jangan sampai kemuliaan dunia itu meregangkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini cara iblis untuk memisahkan kehidupan orang percaya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kita harus semakin berhati-hati dalam kehidupan ini, apalagi berbicara masalah kemuliaan dunia ini, sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Ya, dan kemuliaan dunia ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-13, Ulangan 13,
Ini sangat dilarang sekali. Umat Tuhan itu mempunyai hubungan dengan kuasa kegelapan. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak mengenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berbaur. Ya, ini nabi palsu. Nabi palsu itu ada pion-pionnya iblis, pion-pionnya kuasa kegelapan untuk memisahkan orang percaya dari Tuhan. Lewat tanda-tanda ajaib, lewat tanda-tanda mukjizat. Walaupun itu terjadi sekalipun, kalau ada unsur untuk menjauhkan kita dari Tuhan, tidak harus kita lakukan. Walaupun nyata sekalipun. Ya, apalagi kalau orang itu sakit. Kalau orang itu sakit, yang diinginkan itu satu, yaitu kesembuhan. Apalagi kalau sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, bahkan mungkin sampai ke luar negeri juga nggak sembuh. Lalu ada paranormal, pakai jampi-jampi bisa sembuh. Lo nyata loh, tentu dia akan mengatakan ini nyata. Kita harus berhati-hati ketika ada orang-orang yang seperti ini, yang dipakai oleh iblis untuk menyatakan kuasanya, untuk menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Mujizat apapun, tanda ajaib apapun, jangan pernah kita tertarik kalau itu dilakukan oleh iblis lewat nabi-nabi palsu ini. Memang tujuannya iblis supaya manusia itu menyembah kepadanya, bukan menyembah kepada Tuhan, supaya sama-sama masuk ke dalam neraka. Ternyata di sana juga diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji kehidupan kita. Apakah kita memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan? Tuhan menguji kita, mencoba kita untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, harus kamu takut. Banyak harus ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini, biarlah hati kita tetap melekat kepada Tuhan, hati kita tetap mengasihi kepada Tuhan. Ya, terpujikan nama daripada Tuhan. Ulangan pasal yang ke-8. Agak mundur sedikit. Ulangan 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan
mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini satu peringatan yang tegas dari Tuhan, peringatan yang keras supaya kita berhati-hati, supaya kita tetap waspada jikalau semua itu bertambah. Ya, kelemahan manusia itu di sini. Dan manusia itu kalau sesuatu yang dimilikinya itu semakin bertambah, semakin berkembang, itu akan mengubah konsep hidupnya, mengubah pola hidupnya, mulai menjadi orang yang aneh-aneh kalau sudah mulai bertambah. Ya. Kalau sudah mulai makan bisa kenyang, kalau kemarin belum kenyang, sekarang sudah kenyang, bahkan masih sisa. Ya, harus tetap berhati-hati. Ya. Kalau sudah mendirikan rumahnya, menghias rumahnya dengan bagus, serta mendiaminya, juga harus berhati-hati. Ya. Kalau dulu masih kontrak, sekarang punya rumah sendiri jauh lebih bagus. Kadang-kadang orang itu bisa berubah, pola pikirnya berubah, konsep hidupnya berubah. Belum lagi lembu sapimu, kekayaannya juga semakin bertambah, pekerjaannya semakin bertambah. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati, jangan sampai hati kita itu melekat ke sana, sehingga kita mulai semakin jauh dari Tuhan. Biasanya orang seperti ini, kalau semuanya bertambah, seolah-olah apa yang dia miliki, apa yang dia punya itu hasil kerja kerasnya. Oleh karena kepintarannya, oleh karena kecerdasannya, tapi tidak sadar bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus tetap memiliki kerendahan hati kalau semua yang ada dalam kehidupan kita sudah mulai bertambah. Ya. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, kedudukan apapun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, jangan sampai mengurangi hubungan kita dengan Tuhan, mengurangi pelayanan kita kepada Tuhan, mengurangi ibadah kita kepada Tuhan. Justru kita harus semakin sadar kalau Tuhan memberikan kepercayaan lebih dalam kehidupan kita. Biarlah semuanya ini kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar dalam kehidupan kita dalam doanya. Dalam Matius pasal yang kelima, doa Bapa kami, salah satunya yaitu berilah makananku hari ini secukupnya.
bukan untuk memenuhi keinginan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya marilah kita bersama membuka diri dan belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Untuk tidak berbuat dosa dalam segala keadaan. Dalam kesulitan orang itu bisa berbuat dosa. Ada celah di sana untuk berbuat dosa. Gak hanya dalam kesulitan, tapi dalam kelebihan orang juga bisa berbuat dosa. Jadi intinya bukan karena kekurangan maupun kelebihan, tetapi bagaimana orang itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Nah, seperti Ayub ketika dia dalam kelimpahan, dia tetap setia, dikatakan orang yang saleh hidupnya di tengah-tengah zamannya pada saat itu. Walaupun dia dalam kelebihan, dalam kelimpahan, dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Saat dia dalam kekurangan habis-habisan, dia tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Dalam menghadapi apapun, dia tidak berbuat dosa. Marilah kita memahami dan mengerti akan nilai kekristenan ini. Tidak hanya sebatas kita percaya, tetapi Tuhan menginginkan supaya apa yang Tuhan tinggalkan lewat keteladanannya itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita pujikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati.
kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami ingin merealisasikan pujian ini dalam kehidupan kami yang nyata. Kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami lebih daripada itu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Itulah tujuan kehidupan kami. Haleluya. Biarlah Roh Kudus akan menolong kehidupan kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan dalam sisa kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kehidupan kami dari kasih-Mu, karena Engkau begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, baik kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi maupun kelebihan-kelebihan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan, namun biarlah kami semakin melekatkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih untuk kebenaran yang sudah Engkau nyatakan kepada kami pada malam hari ini, dan biarlah kebenaran ini boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bertemu kembali pada hari Minggu dalam ibadah Raya yang masih lewat tontonan YouTube Bukit Sial. Tidak ada ada persembahan untuk bangunan gereja. Yang pertama 250.000, yang kedua 200.000. Jadi terima kasih yang untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya untuk bangunan ini. Tuhan memberkati. Tidak ada umat yang lain. Untuk minggu depan ada persembahan tatanan. Ya. Minggu depan ada persembahan tatanan untuk pembangunan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada umat yang lain. Saya undang semua berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam ini dengan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati.
yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Gembala. Kami menyerahkan saat ini untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Mestia, demikian pula untuk Ibu Skarmiase, untuk Saudara Antonius, untuk Suhirno. Kami serahkan juga Saudara Bapak Andi ke dalam tangan-Mu, untuk Tante Guansing, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan. Kami menyerahkan pergumulan dari Bapak Ibu Yani ke dalam tangan-Mu. Kau yang mengetahui kondisi keberadaan keluarga ini, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan berkarya di tengah-tengah keluarga ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa untuk lingkungan kami, untuk kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk menekan perkembangannya COVID-19 di tengah-tengah bangsa ini dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Biarlah boleh bekerja sama masyarakat dengan pemerintah ini. Kami percaya kalau semuanya ini bertanggung jawab, negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saat ini ibu-ibu yang mengandung, kami serahkan untuk saudari kami Devi, untuk Ibu Yayu, untuk Ibu Dini, untuk Ibu Lina dalam tangan-Mu. Tuhan berkati ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, berikan kekuatan kesehatan hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, baik di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Berkatilah rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat-Mu dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dalam jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademisnya maupun non akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dari persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai